warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Umar. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunajaya Madura. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas sosiologi industri yang diampuh oleh Bapak Ari sebagai tugas UTS dengan menggunakan 4 metode. Metode pertama yaitu social mapping, metode kedua yaitu diagram Venn, metode ketiga food basket, dan metode yang terakhir itu tentang matriks scoring. Madura bukan hanya terkenal dengan salah satu daerah yang berpenghasilan garam dan budaya kerapan sapi, tetapi Madura sendiri memiliki banyak hal yang luar biasa yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah batik Madura. Batik Madura berada di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan, yaitu Kecamatan Tanjung Bumi, tepatnya berada di Desa Tajung. Desa Tajung ini salah satu desa yang memproduksi batik tulis. Dari tempat produksi ini nantinya akan didistribusikan ke Bangkalan, ke Burneh, dan ke Socah. Dari tempat tersebut bisa langsung kepada konsumen. Batik tulis Tanjung Bumi ini terkenal dengan corak yang lebih unik jika dibandingkan dengan batik Madura dari kabupaten lainnya. Corak batik ini cenderung bernuansa warna yang cerah seperti warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna lainnya. Motif batik Tanjung Bumi ini didominasi oleh apa yang ada di alam sekitar, seperti tumbuhan dan binatang. Salah satu contoh batik Tanjung Bumi ini seperti gambar berikut ini. Dalam proses pembuatannya tidak kalah penting karena pembuatannya pun lebih detail dalam segi motif, dalam segi pewarnaan, dan masih menggunakan tenaga manual seperti gambar ini. Metode yang kedua yaitu metode diagram Venn, di mana metode diagram Venn ini akan mengetahui permasalahan yang ada di industri batik ini. Permasalahannya itu ada 4. Yang pertama itu masalah yang paling diprioritaskan. Masalah yang paling diprioritaskan itu berada di lingkaran warna ungu. Yang pertama itu isinya masalah mengenai cuaca. Yang kedua tingkat keindahan dalam hasil membatik. Dan masalah kedua yaitu masalah yang diprioritaskan yang berada di lingkaran warna oranye, yaitu kesalahan dalam menggambar batik pada saat menggunakan malam. Dan yang kedua, anggapan bahwa batik tulis Tanjung Bumi ini lebih mahal daripada batik lainnya. Dan masalah yang ketiga itu masalah tentang yang sedang diprioritaskan yang berada di lingkaran warna kuning, yaitu banyak tiruan dalam segi motif dan lain-lain. Yang kedua, dalam segi pemasarannya itu masih kurang maksimal. Masalah yang keempat yaitu masalah yang tidak diprioritaskan tetapi menjadi masalah yang berada di lingkaran warna pink. Yang pertama itu tingkat lamanya dalam membuat batik tulis, dan yang kedua itu persaingan yang cukup banyak. Metode yang ketiga yaitu food basket atau pola konsumsi, di mana metode ini kita bisa mengetahui pola konsumsi antara karyawan dengan pemiliknya. Ternyata dari informan yang saya wawancarai, pola konsumsi antara karyawan dengan pemiliknya itu sama. Tetapi dalam memproduksi batik ini, karyawan sudah difasilitasi dengan bahan dan peralatan batik seperti dingklik, gawangan, canting, kompor,
malan, pewarna, kuas, dan kain mori. Dan karyawan pun juga mendapatkan tunjangan hari raya. Metode yang terakhir yaitu tentang metode matrix scoring, di mana metode ini akan bisa mengetahui prioritas yang paling tepat untuk diambil. Dalam membuat batik tulis ini ada 7 yang paling tepat untuk diambil. Yang pertama itu bahan dan alat, sebab bahan dan alat itu sebagai bahan pokok dalam industri batik, sehingga saya memberikan skor 10. Pas yang kedua yaitu ciri khas seperti corak warna, motif, dan keindahan, karena terpengaruh ke harga nilai jual, sehingga saya memberikan skor 9. Yang ketiga permintaan motif dari konsumen, ini saya memberikan skor 8. Yang keempat kreativitas dalam membatik, saya memberikan skor 7. Yang kelima tingkat pesanan batik dari konsumen, saya memberikan skor 6. Pas yang keenam tingkat lamanya dalam membuat batik ini, saya memberikan skor 5. Pas yang terakhir tunjangan hari raya untuk karyawan ini, saya memberikan skor 6.